Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Husna, NPM 10070318140 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Kajian Kinerja Pembangunan Smart Governance dengan Pendekatan Importance Performance Analysis di bawah bimbingan Bapak Dr. Ernadi Syaudi, IRMT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di Indonesia, di mana Indonesia terus melakukan pembangunan yang masif terutama di kota-kota besar, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Urbanisasi ini kemudian berpotensi menciptakan berbagai permasalahan perkotaan, seperti kemacetan, kemiskinan, kesenjangan, dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan program Smart City sebagai solusi permasalahan perkotaan. Selanjutnya, di dalam penerapan Smart City, faktor keberhasilan atau faktor pentingnya adalah Smart Governance, di mana Smart Governance ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals nomor 16, yaitu membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Di Indonesia, salah satu kota yang telah menerapkan Smart City adalah Kota Bogor, di mana Kota Bogor merupakan kota yang termasuk dalam pilot project gerakan 100 kota pertama menuju Smart City di Indonesia. Dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2020-2024 disebutkan bahwa misi pembangunan keempat Kota Bogor adalah mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hal ini sejalan dengan konsep pembangunan Smart Governance. Selanjutnya, pada tahun 2020, sebuah penelitian menyebutkan bahwa lokasi geografis wilayah berpengaruh terhadap optimalisasi penerapan smart governance, di mana desa atau daerah yang berada di dekat pusat keramaian atau dekat dengan pusat pemerintahan dinilai lebih optimal dalam penerapan smart governance. Di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah merupakan pusat kegiatan masyarakat dan juga pusat pemerintahan, di mana Kecamatan Bogor Tengah memiliki misi, yaitu mewujudkan aparatur berdasarkan good governance yang bersih dan transparan, yang tentunya sejalan dengan smart governance. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan di Kecamatan Bogor Tengah berkaitan dengan pembangunan smart governance. Di antaranya adalah publikasi laporan kinerja instansi pemerintah yang tidak diperbarui, website kecamatan yang tidak aktif, dan sebagainya. Untuk itu dilakukan penelitian dengan menggunakan analisis IPA, yaitu penelitian yang menggunakan perspektif dan penilaian masyarakat dalam menilai kinerja dan harapan pembangunan smart governance. Selanjutnya, dengan tujuan untuk mengukur capaian pembangunan smart governance sebagai bahan masukan dalam peningkatan pembangunan smart governance, dirumuskan sasaran yaitu teridentifikasinya tingkat kinerja dan tingkat harapan masyarakat dalam pembangunan smart governance. Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah mixed method atau pendekatan campuran. Dengan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan analisis IPA, dengan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi literatur, dengan populasi yaitu masyarakat Kecamatan Bogor Tengah, dengan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Untuk metode pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, digunakan data berupa wawancara dan juga studi literatur, dengan populasinya adalah pemerintah daerah dan juga perangkat daerah di Kecamatan Bogor Tengah, dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Lalu dihasilkan output berupa penelitian kajian kinerja pembangunan smart governance dengan pendekatan IPA. Selanjutnya, variabel penelitian ini didasarkan pada 5 sumber, yaitu dari Master Plan Smart City Kota Bogor, dan juga 4 sumber berkaitan dengan variabel smart governance, sehingga dirumuskan 14 variabel di dalam penelitian. Selanjutnya, untuk analisis yang telah dilakukan menghasilkan tingkat kesesuaian IPA, di mana analisis tingkat kesesuaian IPA ini menggunakan rumus yaitu skor penilaian kinerja dibagi dengan skor rata-rata penilaian harapan dikali 100%. Lalu dihasilkan hasil sebagai berikut sebagaimana di dalam tabel. Dengan rata-rata untuk tingkat kesesuaian capaian pembangunan smart governance di Kecamatan Bogor Tengah yaitu adalah 84,19%, yang artinya kinerja belum sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisis penentuan kuadran IPA, yaitu analisis untuk menentukan prioritas pembangunan smart governance ke depannya, di mana kuadran IPA ini menghasilkan 4 kuadran. Yang pertama, kuadran di sebelah kiri atas, yaitu kuadran A sebagai prioritas utama, dihasilkan 2 variabel. Lalu untuk kuadran B sebagai prioritas kedua, dihasilkan 5 variabel. Untuk prioritas selanjutnya, yaitu prioritas ketiga atau kuadran C, dihasilkan 6 variabel. Dan prioritas yang terakhir, yaitu kuadran D, dihasilkan 1 variabel.
Selanjutnya untuk pembahasan menggunakan analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil dari kuadran IPA. Sebagai contoh, untuk kuadran A, yaitu diantaranya variabel ketersediaan sensor keamanan atau CCTV di tempat publik, dihasilkan high importance atau kepentingan atau harapan masyarakat yang tinggi. Ini berkaitan dengan urgensi penyediaan yang berkaitan dengan kasus kriminalitas yang terjadi. Dan dihasilkan kinerja yang rendah atau low performance dikarenakan penyebabnya adalah cuaca yang menyebabkan CCTV yang berada di Kecamatan Bogor Tengah ini mengalami kerusakan. Selanjutnya untuk kuadran B, contohnya adalah kerukunan antar organisasi keagamaan yang menunjukkan nilai harapan masyarakat yang tinggi dikarenakan Kecamatan Bogor Tengah ini terdiri dari berbagai kelompok agama dan tingkat kinerja yang tinggi disebabkan kerukunan antar umat beragama ini terjamin dari tahun ke tahun. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah capaian pembangunan smart governance menurut tingkat kesesuaian, yaitu mencapai skor 84,19, yang artinya kinerja pemerintah belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan diantaranya menetapkan produk hukum, menyusun program, dan juga meningkatkan anggaran untuk pembangunan smart governance dan juga mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dengan rekomendasi menyediakan satu aplikasi untuk seluruh layanan publik di Kota Bogor, menetapkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan smart governance, bekerja sama dengan pihak swasta, investor, dan pihak lainnya, meningkatkan partisipasi, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan literasi digital untuk masyarakat dan aparatur sipil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.